Saya turun dari keluarga muslim, saya tidur hari itu, saya nggak dijawab. Besoknya saya ulang lagi sholat tahajud, saya doa lagi. Saya doa, ada beberapa macam doa, katanya kalau kita doa yang ada beberapa ayat yang kita doain, terus kita basuh ke seluruh tubuh kita, itu kita nggak akan diganggu oleh si iblis gitu. Saya doa, terus saya bilang, saya panggil lagi. Ya Allah ya Tuhanku, kalau memang Yesus itu ada dan dia adalah Tuhan, kau tunjukkan sama aku kalau dia memang benar-benar Tuhan dan dia benar-benar nyata. Tunjukkan, karena aku capek, aku rindu untuk menjadi orang baik. Tunjukkan sama aku. Saya tidur, malam itu juga habis saya berdoa, habis saya sholat, saya tidur. Keesokan harinya saya mimpi, malamnya itu saya mimpi. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini. Hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube, dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media. Dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa klik tulisan warna merah, bertulisan subscribe YouTube channel. Gereja YouTube, hari ini saya mau membagikan kesaksian seorang wanita cantik yang murtad terima Tuhan Yesus. Beliau menceritakan, waktu saya kecil, saya ditinggal sama orang tua saya itu di umur 3 tahun semasa kecil. Saya jujur, saya kurang sekali namanya kasih sayang. Saya kurang namanya pelukan seorang ayah dan ibu, dan saya dibedakan oleh keluarga saya. Saya enggak pernah disayang. Saya ngerasa anak yang dibuang gitu. Ketika mengenal kasih Yesus perempuan ini, baru merasakan kasih seorang bapa kepada anaknya. Maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Terima kasih untuk waktunya, udah berikan ke saya kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah saya alami dalam keluarga saya dan hidup saya terutama. Dan jujur ini pertama kali saya kesaksian tentang hidup saya. Sungguh sangat nervous karena pertama kali saya bersaksi tentang hidup saya yang dari kecil yang orang nggak pernah tahu. Dan saat ini saya di Miracle TV ini saya akan bersaksi bagaimana tentang hidup saya dulu dan sampai saya diselamatkan dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Baik, kalau gitu saya akan mulai. Pertama-tama saya adalah anak dari kedua orang tua saya. Saya dari papa saya orang Kalimantan, mama saya orang Jawa. Jadi seperti dibilang kayak blasteran ya, cuman saya arahnya ke papa saya, jadi saya darah Kalimantan. Keluarga saya turun dari keluarga muslim. Astagfirullah. Keluarga yang ya begitu ya, keluarga yang kalau di muslim itu ya biasa ya, kita selalu belajar diajari untuk tentang Tuhan gitu. Tapi di sini saya ingin menceritakan waktu saya kecil, saya ditinggal sama orang tua saya itu di umur 3 tahun. Astagfirullah. Di umur 3 tahun, saya nggak tahu alasannya apa, karena saya ditinggalkan orang tua saya. Maaf, saya sedikit bukan kecewa, cuma sedikit mengenang masa lalu. Jadi bukan saya kecewa, tapi saya ingin mengenang masa lalu karena ini berat banget kayak cerita. Tapi ini harus diceritakan karena luar biasa. Kemudian Tuhan gitu. Dan ini saya waktu kecil ditinggal sama papa saya, mama saya di umur 3 tahun. Saya dirawat oleh paman saya, tante saya yang di Jawa. Jadi semasa kecil saya, jujur saya kurang sekali namanya kasih sayang. Saya kurang namanya pelukan seorang ayah dan ibu, dan saya kurang namanya perhatian. Dari saya kecil itu saya selalu diberikan saya selalu nggak pernah saya dibuat beda oleh keluarga saya. Saya dibedakan oleh keluarga saya nggak pernah disayang, saya ngerasa anak yang dibuang gitu. Tapi Tuhan Yesus memberkati. saya tetap bertumbuhnya saya dewasa. Dari saya kecil saya sudah hidup sengsara. Dari umur 6 tahun itu saya
ajaran saya tuh ajaran kayak kepolisiannya. Itu udah pukulan, tamparan, kayak kayu yang sebesar ini tuh udah sering banget saya rasakan. Setiap ada kesalahan sedikit yang terjadi dalam kehidupan saya tuh, saya selalu dapat pukulan. Terus selang itu yang panjang itu kadang suka dilemparkan ke muka saya, ke kepala saya, ke badan saya. Jadi siksaan demi siksaan yang saya rasakan dari saya kecil sampai saya dewasa itu, saya ngerasain ini nggak adil buat saya. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Mana ayahku, mana ibuku? Sebelum lagi hinaan yang saya masih kecil, saya nggak tahu apa-apa, saya dihina oleh keluarga saya. Kalau saya dibilang anak haram, itu saya nggak tahu apa-apa. Kenapa saya dibilang anak haram? Dan papa mama saya itu ada, kenapa saya masih dibilang anak haram gitu? Belum lagi saya pernah dilempar pakai pisau gara-gara kesalahan yang saya bikin bukan kesalahan yang bagaimana fatal, enggak. Saya lupa untuk nyapu, saya lupa untuk ngepel, ataupun saya lupa untuk nyuci baju. Itu saya udah dipukul pakai sapu, saya dipukul pakai selang, saya dimaki-maki, saya keluar semua kata-kata kotor yang hinaan yang membuat kepala saya itu sakit gitu. Tapi saya terus berjalan saya, karena saya belum ngerti, karena itu masih saya merasakan umur itu udah di umur 5 tahun, saya udah merasakan pukulan itu di umur 5 tahun, saya udah yang sangat berat itu saya udah ngerasain. Sampai saya bertumbuh dewasa, di umur saya 4 tahun, dulu saya dirawat sama nenek saya, almarhum nenek saya meninggal, dan itu beliau juga sangat kejam sekali didikannya, tidak ada kata ampun. Jadi saya ini udah terbentuk dari keluarga yang mentalnya tuh kuat banget, karena saking seringnya dipukul, kesalahan dikit aja dipukul gitu loh. Saya ngerasa pengalaman saya tuh kayak berat sekali. Saya selalu berdoa, sama dulu waktu saya di sebelah, jadi waktu saya ngikut di agama Muslim, saya merasa berdoa, saya bilang, ya Allah, saya masih kecil, itu sekitar umur 6 tahun, masih ingat banget. Saya berdoa, ya Allah, tolong kirimkan mama papa saya kangen, saya rindu. Saya pengen dipeluk, aku sakit. Saya ngerasa ini gak adil gitu. Tapi saya harus berjuang. Saya harus berjuang cari uang buat sekolah saya. Saya harus berjuang buat hidup saya gitu. Memang saya dikasih makan, cuman kalau saya mau makan itu suka dibanding-bandingin. Jadi keluarga saya tuh beda gitu loh. Jadi tante saya dua-duanya tuh kalau habis masak tuh dimasukin makanannya. Jadi saya tuh bisa makan. Kadang kalau hati mereka lagi enak, ya saya dapat. Kalau nggak enak, ya saya minta makan dari kayak saya cari sayuran mungkin minta sama teman saya dulu. Saya masak sayur itu, makan nasi pakai sayur aja. Itu setiap hari saya lakuin seperti itu sampai almarhum nenek saya nggak ada juga. Makin saya ngerasa kayak ini nggak adil. Saya ngerasa kehilangan. Saya nggak ada sosok lagi yang lindung. Saya di waktu saya kecil, saya ngalamin pelecehan. Itu yang benar-benar nusuk saya. Saya mau diperkosa. Saya ngerasa, Tuhan, kok kayak gini hidupku? Ya Allah, kenapa aku kok diginikan? Kenapa aku dilahirkan seperti ini gitu? Saya terus berjalan, tapi saya ngerasain itu bukan sekali 2 kali saya mau dilakukan pelecehan gitu loh. Kenapa? Apa yang salah dengan tubuhku? Apa yang salah dengan diriku? Saya selalu bertanya-tanya. Sampai saya bertumbuh dewasa, di hati kecil saya ngomong ke tante saya dulu. Saya bilang gini, nanti ya kalau aku udah besar, orang yang kamu sia-siakan ini, aku adalah orang yang benar-benar suatu saat yang akan mengerti dan tahu dan peduli pada saat kamu susah gitu. Itu aja dari saya waktu kecil. Sampai saya bertumbuh, saya kerja, saya sekolah lagi, nerusin sekolah saya, dan bertumbuh itu ada kepahitan saya itu dendam sama orang tua saya. Saya jahat sekali saya pengen cari laki-laki yang kaya, tujuan saya. Kenapa? Kalau saya kaya, saya nggak direndahkan orang. Kalau saya kaya, orang nggak memandang saya sepele. Kalau saya kaya, saya bisa membeli apa yang saya mau, karena dari kecil saya nggak pernah dapetin apa yang saya mau. Gitu. Kalau saya kaya, saya bisa membeli orang-orang yang mengatakan kotor tentang saya gitu. Saya suka bilang kayak gitu.
dan bertumbuh dewasa, dendam. Saya jahat. Saya suka porotin uang laki-laki. Siap laki-laki yang suka sama saya ambil uangnya. Saya nggak pernah ada cinta sama laki-laki itu. Saya ngerasa bullshit, cinta itu nggak ada gitu loh. Laki-laki itu semua nggak benar gitu di mata saya waktu itu. Saya bilang karena saya ngerasa dendam. Akhirnya saya kenal sama teman-teman lingkungan yang nggak benar lah gitu. Saya jatuh di dalam dosa, yaitu saya kenal narkoba. Saya tahu narkoba, saya pakai narkoba. Saya nggak tahu itu narkoba. Saya diajarin. Teman saya bilang, kalau kamu pakai ini, kamu akan merasa melayang. Kamu akan merasa tenang sekejap gitu. Saya jujur dulu saya pakai obat-obatan, nggak lebih dari itu. Saya masih kontrol juga, tapi itu tetap dosa gitu dan saya lakuin. Saya makan setiap saya stres, saya makan obat itu. Saya pergi clubbing sama teman-teman saya. Siap apapun yang saya lakukan tuh, saya sedih, saya apa, senang sedih, saya pasti larinya itu tempat clubbing. Saya pergi untuk untuk memakan obat itu, minum, mabok, pokoknya keseharian saya gitu aja. Besoknya lagi bangun gitu lagi, pokoknya habis setiap apa yang saya lakukan itu, otak saya cuman bagaimana laki-laki ini saya porotin tanpa saya harus buka baju, saya harus ambil nih uang orang ini gitu loh. Saya selalu pikiran saya kayak gitu karena saking dendamnya saya sama laki-laki gitu. Saya dendamnya sama orang tua saya. Singkat cerita, saya bertumbuh dewasa semakin hari semakin semakin terluka hati saya. Saya nggak merasa nyaman, saya nggak merasa tenang, saya nggak merasa damai. Saya makin ngelakuin, saya cari kebahagiaan sejati itu di mana gitu. Saya cari, saya kerja, saya cari uang. Dulu saya dipakai di satu perusahaan termasuk besar perusahaannya, dan saya sebagai sekretaris dan di situ saya belajar untuk untuk mengenal ataupun mungkin menjadi pribadi yang baik gitu loh, nggak kehilangan arah. Saya belajar, tapi tetap lingkungan saya itu semuanya tuh nggak benar, semua tuh kenal narkoba, semua tuh kenal namanya seks bebas gitu. Akhirnya saya jatuh dengan namanya seks bebas. Jujur, waktu saya gini, saya setiap dipegang atau disentuh laki-laki, saya ngerasa takut, saya ngerasa jijik dan tubuh saya gitu. Saya ngerasa karena saking saya bencinya waktu saya masih kecil itu, saya hampir dinodai dan saya diperlakukan nggak baik. Saya ngerasa jijik, saya kayak aku nih udah nggak suci, aku nih udah nggak benar, aku nih ya udah deh, ngapain aku pertahankan, ya udah deh. Ini saya pacaran, saya penuh pacar dan pacar saya juga orangnya juga nggak benar juga gitu loh. Jadi mantan saya dulu dia jatuh dalam dosa dan dia mengenalkan saya lebih dalam lagi tentang narkoba. Saya tahu namanya perselingkuhan, saya tahu namanya seks bebas. Makin dalam saya mengenal artinya dosa dan itu saya jujur saya nggak bisa ngomong kok saya ada di lingkupan ini gitu loh. Saya ngelihat saya disakiti lagi oleh mantan saya dilukai, dihancurkan lagi, semakin dendam lagi, akhirnya saya putus, saya dendam lagi sama mantan, saya ketemu pacar lagi yang kedua, itu juga saya disakitin, dilukai lagi, saya dendam lagi, semakin hari semakin dendam, semakin hari semakin dendam, pokoknya saya hancurin badan saya ngerasa nggak ada yang sayang sama saya, nggak ada yang peduli sama saya. Meskipun orang tua saya sekalipun yang melahirkan saya, dia nggak pernah peduli sama saya. Oh ya mama saya, oh ya mikir nggak sih anaknya ini udah bisa makan, udah bisa ngapain, oke ini itu sedikit pun orang tua saya nggak ada ingat sama saya. Saya bingung, kenapa kamu membiarkan aku seperti ini? Kamu tahu nggak, saat ini aku dilukai loh sama laki-laki, saat ini aku disakitin loh sama laki-laki. Kemana kalian itu loh? Dan benar, pada saat saya di umur 23 tahun, saya 22 sampai saya lupa 21 atau 23 tahun gitu, saya ketemu orang tua saya, mama saya datang ke Jawa tiba-tiba dan dia datang, dia ngomong sama saya, tante saya tuh, dia ngomong kalau
mama kamu datang ke sini cari kamu. Terus saya senang bercampur sakit hati gitu. Saya ketemu mama saya. Saya ketemu mama saya tuh, saya ngerasa ada sesuatu yang berbeda. Saya ngerasa kamu bukan orang tuaku. Saat ini aku udah sukses, aku punya semuanya, kamu kemana? Gitu loh. Saya mikir waktu saya masih dulu, waktu saya mengenal sebelum kenal Tuhan, saya ngerasa kamu kemana gitu loh. Tapi mama saya bilang, kamu pulang, papa kamu sakit keras. It's okay, aku pengen tahu wajah orang tuaku seperti apa. Jadi saya pulang, saya lihat mama saya, oke, saya ngelihat papa saya berangkat lagi ke Kalimantan. Saya ngelihat papa saya, dan dia memang, saya lihat dia kayak memang rindu sama saya. Cuman ada sesuatu yang terhalang dalam diri saya. Siapa papa saya sentuh, saya ngerasa jijik. Saya ngerasa, saya takut, saya nggak mau nanti ada laki-laki yang menodai saya. Pikiran saya tuh selalu kayak gitu, trauma yang mendalam yang membuat saya takut gitu. Jadi saya ketemu papa saya bukan ketemu secara baik ya. Saya dilukai sama papa saya lagi. Papa saya punya istri lagi dan punya anak. Yang saya pikirkan pada saat itu, kenapa papa nggak jemput aku? Kenapa papa nggak cari aku? Kenapa papa lakuin ini sama aku? Kenapa papa saat ini baru cari aku pada saat aku udah bisa kerja, aku bisa cari uang sendiri? Dan kenapa papa menikah, dan papa kenapa punya anak, dan papa nggak pernah meninggalkan anak papa ini? Saya cuma bilang kayak gitu. Kepala saya cuma jawab kayak gini. Dia selalu menyalahkan orang tua saya yang perempuan. Mereka saling menyalahkan. Saya cuma bilang kayak gini. Oke, saya terima apa yang kalian katakan. Cuma yang paling saya benci, kenapa papa punya istri lagi? Papa nggak pernah kasihan ya sama aku gitu loh. Aku anak perempuan satu-satunya, tapi papa nggak pernah ngelihat aku. Di waktu itu di pikiran saya seperti itu. Saya dendam sama bapak, saya marah, saya maki, sampai mau saya bunuh bapak saya. Saya sakit hati, saya maki-maki dengan kata kotor-kotor sama bapak saya. Pokoknya semua kata-kata kebun binatang tuh keluar buat bapak saya, sampai saya mau bunuh bapak saya gitu. Mama saya pegang kaki saya sama nenek saya yang ada di Kalimantan itu, yang ini mamanya papa saya gitu. Dia bilang jangan gitu. Saya dendam, nggak berguna kamu jadi orang tua. Apa sih salahnya kamu tuh kasih cinta sama aku? Kalaupun aku saat ini makan cuman mungkin pakai nasi pakai garam, aku mau gitu loh. Kenapa kamu buang aku? Kamu mikir nggak? Kalau aku di sana butuh kalian, aku pengen kalian itu jagain aku. Aku nggak minta apa-apa sebagai anak. Aku cuman mau kalian kasih perhatian sama aku. Cuman itu aja. Cuman bapak saya nggak mau ngakuin dia punya istri, punya anak. Dan akhirnya ketahuan kalau papa udah anaknya udah besar, dan saya kayak jujur saya kecewa lagi, saya hancur. Saya pulang dari Kalimantan, saya pergi lagi ke kota yang pernah saya tuju. Saya bilang, it's okay, dunia jahat. Dunia nggak pernah sayang sama saya. Saya nggak pernah dianggap. Buat apa saya dilahirkan? Saya doa lagi, ya Allah, kau kejam, kau jahat. Kenapa kau biarkan aku kayak gini? Bagaimana aku bisa taat sama engkau kalau engkau buat aku kayak gini? Apa salahku? Kalau memang ini salah dari kedua orang tua aku, kenapa harus aku? Aku jadi korban. Saya selalu bilang, saya nyalakan diri sendiri. Saya berdoa itu nggak pernah ada jawaban. Akhirnya saya jatuh dalam dosa lagi, makin parah, kena narkoba. Waduh, itu udah parah banget. Setiap hari saya pakai, sampai saya pakai yang level tertingginya gitu buat saya. Aduh, buat saya pas saya hidup, kayaknya ini lebih enjoy buat saya. Ini lebih enak, saya bisa menikmatin apa yang saya mau, saya bisa dapetin pada saat itu. Oke, saya nikmatin semua. Saya udah nggak mikirin orang tua saya, tapi tetap komunikasi ada. Dan saya bawa mama saya, untuk
pergi ke tempat saya untuk temenin saya. Nggak sampai di situ, setiap hari saya ribut sama mama saya karena mama saya ini kok nggak jadi ibu yang baik ya. Semakin hari sama saya semakin ribut, semakin hari sama saya semakin nyumpahin, semakin hari sama saya kok saya nggak berguna jadi anak. Saya diomongin ke tetangga, saya diomongin kalau saya ini anak yang nggak baik. Salah saya apa gitu loh. Saya nggak pernah tahu. Saya pengen cuma mama tuh sayang sama saya. Udah deh mama nggak usah peduli sama papa. Mama fokus ke aku aja. Papa tuh udah ngelukain hati kita gitu. Saya tuh pengen mama tuh udah lupa, tapi mama tuh nggak mau. Mama tuh tetap fokus ke papa. Saya udah makin sakit hati sama mama saya. Oke, berarti saya udah tahu nih kalau saya bukan anak yang berharga di mata kalian. Oke, saya hancur lagi. Saya narkoba, saya kuat. Saya pergi setiap hari, pagi, siang, malam saya pergi. Saya nggak pulang-pulang. Dan suatu ketika saya ketemu sama teman saya, dia ngajarin saya untuk sabar gitu, ngajarin saya untuk kuat gitu. Tapi saya selalu bilang, saya nggak kuat, saya nggak sanggup gitu. Dan saya dilukain lagi sama mantan saya yang kedua. Kembali lagi, saya ketemu sama mantan saya yang ketiga. Dulu dia juga Nasrani, dari Katolik dulu. Saya sempat ikut dia ke gereja. Itu berapa tahun yang lalu, saya sempat ke gereja, saya ngikut tuh. Itu memang pribadi saya sedikit baik, sedikit ya, bukan full jadi sedikit baik. Saya doa, saya datang ikut ibadah dia, dan saya diajarkan, mungkin sedikit diajarkan tuh saya pergi, saya doa di situ. Saya bilang, aku mau pindah Kristen, aku mau ikut Tuhan Yesus. Oke, aku mau ikut, boleh nggak? Aku mau ke gereja gitu. Oke, kata dia. Saya ke gereja, terus saya berdoa. Saya bilang gini, saya ngeliat gereja, saya doa itu di depan patung Bunda Maria. Saya doa gini, Bunda Maria, kalau memang engkau nyata dan hidup, aku mohon padamu, kau jamah aku, engkau tunjukkan kalau memang kamu ada. Gitu. Saya doa, biar aku nih cepet ditobatin ini, karena aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, aku capek. Tapi doa saya nggak dijawab. Doa saya nggak dijawab. Sampai berikutnya saya ikut ibadah berikutnya, saya doa. Saya bilang gini, saya doa di depan situ, saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang engkau ada, coba tunjukkan ke aku. Aku pengen lihat wujud aslimu gitu loh. Kalau kau memang Tuhan, coba tunjukin ke aku. Tapi benar, saya nggak ditunjuki sama sekali sosok yang saya mau gitu. Akhirnya saya datang lagi, saya berdoa nggak dapat juga jawaban. Akhirnya saya putusin, udah deh, Tuhan Yesus tuh nggak ada. Saya bilang nggak ada, Tuhan Yesus tuh tidak ada. Saya selalu nggak ada. Akhirnya saya ketemu sama Ustadz, dan itu saya kembali lagi nih, saya udah nggak mau lagi kenal Tuhan Yesus. Saya datang lagi ke kelompok teman saya pengajian. Saya bilang, saya ngumpul sama teman-teman saya, diajarin tentang ini tentang pengajian bla bla bla. Saya kembali lagi ke situ, dan saya sempat berhijab. Saya hampir pakai cadar dulu, dan saya hampir menikah sama ustadz itu. Kebetulan ustadz itu dulu punya istri, dan di situ saya bingung ya. Saya mikir gini, nah kalau aku jadi yang kedua, saya bilang gini, aku pasti akan dilukai lagi, karena itu nggak akan enak. Saya bilang, saya belajar ilmu agama sama dia, saya nggak pernah merasakan Tuhan itu di mana. Saya cari-cari Tuhan itu nggak dapat gitu loh. Di situ saya nggak dapat, bener-bener saya zonk, saya nggak pernah dapetin karena itu di situ. Jadi, tapi saya tetap ibadah, saya tetap sholat, saya tetap doa gitu. Akhirnya ini saya putusin, udah berapa bulan ini saya udah pakai hijab, saya putusnya saya lepas lagi. Kembali lagi saya lepas, makin bandelnya minta ampun. Yang tadinya 2 kali lipat, sekarang 3 kali lipat saya makin bandel. Saya nggak menemuin sosok Tuhan itu seperti apa. Udah, kayaknya Tuhan memang nggak ada, saya bilang. Tuhan itu nggak ada, saya bilang. Akhirnya saya pacaran
Untuk kesekian kalinya pacar saya nyakitin saya lagi. Oh, itu sakitnya luar biasa. Itu dahsyat banget, saya sakit. Saya ngerasa udah nggak mikirin hidup saya lagi. Saya udah mau bunuh diri. Kenapa semua dilimpahkan ke saya gitu loh. Saya sampai mau bunuh diri. Cuman kenapa papa saya kayak gini? Laki-laki yang saya banggakan juga dari dulu sampai sekarang tuh yang saya pengen jadi imam, kenapa kok kayak gini? Saya rasa waktu itu gak ada yang peduli sama saya. Walaupun mama saya ada di rumah, mama saya gak sayang sama saya. Mama saya cuma mikirin papa saya. Dia cuma mikir kayak gitu, gak ada yang sayang sama saya. Tuhan gak ada, semua gak ada. Jadi aku dilahirkan cuma untuk dihina, dimaki, dan dunia pun juga ikut memaki saya, membenci saya gitu. Di situ saya benci, saya hancur, itu parah banget, itu makin parah. Saya mau bunuh diri, sampai saya pingsan, saya minum obat, saya minum baygon, saya tangan saya mau loncat. Aduh, itu saya udah beberapa kali saya lakukan. Tapi saya ada satu yang selalu mengikatkan saya, hati saya tuh rasa dijamah, tapi saya nggak tahu itu siapa yang membuat saya tenang gitu. Saya mau bunuh diri, ada angin gitu dingin, tapi saya tuh kayak sosok putih. Ya kalau dulu kan karena saya hidup di dalam yang tidak benar, ya saya mikir itu gitu loh. Dan saya di sini juga jatuh dalam dosa. Saya ikut perdukunan. Jujur, saya kenal susuk, saya kenal dukun. Saya terkenal, ibaratnya saya ini langganannya dukun ya. Maksudnya hampir tiap hari atau tiap minggu itu pasti saya nggak pernah off. Saya tahu dukun yang terbaik, itu saya pasti datengin gitu loh. Saya datengin dukun, saya makan kayak berlian gitu. Terus saya pakai susuk, saya ngerasa nyaman aja. Saya pakai susuk, saya makan berlian, saya minum something, saya mandi kembang. Itu semua udah saya lakuin. Dan oke, saat itu saya ngerasa tenang, tapi sebentar. Tapi saya ngerasa ini nggak benar gitu loh. Kayak saya tuh cari uang, habisnya tuh ke dukun aja. Jadi nggak ada hasil sama sekali. Susuk itu juga nggak, maksud gini, kayak intimidasi kalau ini aktif dalam diri saya. Saya sampai pernah pakai susuk pocong, sampai saya pernah hal-hal yang buruk itu yang mungkin nyawa taruhannya itu saya lakukan untuk mendapatkan laki-laki, atau mungkin bukan saya dukuni laki-laki ya, tapi untuk diri saya, biar laki-laki itu terpana sama saya, biar tergoda sama saya, biar bukan saya yang cinta dia, tapi dia yang cinta saya, yang dia benar-benar berkorban. Yes, memang benar. Pada saat itu semua laki-laki tunduk dengan saya gitu loh. Tapi ada sesuatu yang buat saya terluka. Di sini saya jadi budak iblis gitu. Kalau saya nggak pergi ke dukun, saya tuh kayak haus dan lapar itu makan bunga kantil. Jadi kalau saya nggak makan bunga itu rasanya ada sesuatu dalam diri saya. Saya ngerasa saya marah-marah, saya merasa saya nggak nyaman, saya kayak parah banget tuh saya tuh. Jadi kalau saya nggak makan bunga itu ada sesuatu dalam diri saya gitu loh. Dan singkat cerita, waktu itu saya punya mbak, waktu saya di rumah saya yang lama, itu ada mbak ngelihat saya, sampai dia, karena kan saya tidur sendiri waktu itu, saya masih gadis, tidur sendiri di kamar saya ditemenin sama dua mbak saya. Dia mau ke toilet nggak berani, karena katanya saya tuh didampingin satu sosok perempuan, yang satu peluk saya, yang satu lagi dia berdiri dan rambutnya tuh panjang banget. Dan mereka tuh nggak berani sama sekali gerak, karena lihat sosok makhluk itu yang ngelonin saya gitu loh. Dan saya nggak percaya, saya bilang saya nggak percaya. Tapi benar, setiap orang yang kerja sama saya, dia ngeliat di badan saya itu ada yang ngikutin saya, sosok perempuan gitu loh. Dan itu sosok yang saya pakai tadi itu, yang kuntilanak, yang istilahnya kalau orang Indonesia saya nggak tahu itu kuntilanak atau apa. Dan itu yang memang yang melingkupi saya. Jadi saya kalau nggak makan bunga kantil, kalau saya nggak hancurin hati laki-laki, kalau saya nggak berbuat jahat, itu ada sesuatu yang lain di dalam hidup saya gitu loh. Singkat cerita, saya terus bergejolak dari perdukunan, seks bebas, sampai saya ngelakuin narkoba, kenal semuanya. Itu saya benar-benar dosa yang luar biasa tuh udah saya alamin gitu loh. Singkat cerita, udah saya capek banget. Tuhan, aku capek.
Aku lelah, ya Allah, aku lelah, aku capek gitu loh. Kenapa sih aku mau mati aja susah banget? Udah saya tintangan juga nggak mati, udah minum baygon kenapa nggak mati-mati? Maunya apa sih? Maunya aku disiksa di dunia ini, kurang apa lagi aku disiksa? Gitu loh. Jadi saya bilang, saya nyalain, ya Allah kamu kok kayak gini sih, kayak gini, saya nyalain diri sendiri. Saya sholat lagi, nggak ada jawaban. Saya bilang kayak gini, oke, kau nggak ada Tuhan, kau memang nggak ada, kau Tuhan itu memang nggak ada. Kalau kau ada, kau pasti dengarkan aku. Saya sholat. Semua sholat itu saya lakuin. Dari sholat, bermacam-macam sholat. 5 waktu saya lakuin. Sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat. Semua sholat. Sampai sholat tasbih, apa semua saya lakuin. Yang diajarin oleh dulu ustadz yang pernah ngajarin saya. Semua saya lakuin. Itu gak ada jawaban satupun. Dan akhirnya saya saya udah hopeless. Saya udah ikhlasin aja deh. Siapapun laki-laki yang mau nikah sama saya nanti, saya minta sama Tuhan. Dalam hati saya lagi mabuk itu. Teman saya masih inget banget. Aku pasti nikah sama laki-laki yang masih lajang dan dia cinta Tuhan. Saya ngomongnya Tuhan bukan Allah, dan ini cinta Tuhan. Dan teman saya itu, sahabat saya, dia masih inget. Kamu ingat gak? Ini tuh waktu kamu lagi mabuk, kok nyebutin ini loh gitu loh. Dan dia tuh ngomong, kalau saya nanti akan nikah sama ini gitu loh. Dan kerinduan saya memang saya pengen nikah sama orang yang takut sama Tuhan gitu. Karena saya butuh itu gitu loh. Dan singkat cerita, saya ketemu sama mantan pacar saya, yaitu suami saya. Pribadi yang saya lihat, saya nggak pernah tahu kalau suami saya tuh dia, karena saya nganggap suami saya tuh ya laki-laki tuh semua sama aja gitu loh. Saya nggak pernah berharap dia jadi suami saya. Awalnya dulu temennya yang suka sama saya, tapi ternyata suami saya juga ya mungkin jodoh ya gitu loh. Jadi singkat cerita udah kita ngobrol lewat online gitu. Jadi akhirnya suami saya datengin saya 1 bulan, kita komunikasi, datengin saya ke kota yang pernah saya tinggalin. Dan di situ dia dateng saya, terus waktu itu mama saya lagi sakit, dia jatuh dari tangga. Sampai mama saya pernah bilang sama saya gini, dia pernah ngomong, kalaupun kamu masuk Kristen, saya nggak akan pernah nganggap kamu anak saya. Dan kalau aku mati, haram bagi aku kau sentuh aku. Itu hancur hati saya, jujur. Kamu nggak pernah ngurusin aku, kamu haramkan aku. It's okay, nggak apa-apa. Saya di saat itu saya ngusir mama saya. Saya suruh mama saya pergi dari rumah saya, karena itu hak saya. Saya bilang saya ribut besar-besar sama saya. Suatu ketika sebelum mantan saya datang, suami saya datang, mama saya jatuh dari tangga. Dan itu bener-bener saya masih bandel ya, dan itu saya lagi pergi keluar kota sambil kerja sambil dugem, lagi mabuk berat. Saya dengar mama saya jatuh, saya pulang langsung hari itu juga, langsung saya larikan mama ke RS, dan tempurung mama pecah. Itu bener-bener parah banget, kata dokter itu parah luar biasa gitu. Tapi Tuhan itu dahsyat banget sih, luar biasa. Habis itu saya ketemu suami saya, dia datang ke kota yang ditujunya. Saya ngelihat memang anak Tuhan Yesus itu kalau memang bercinta Tuhan tuh pribadinya beda ya. Pada saat dia berdoa, saya ngeliat ini orang berdoa makan aja kusyuk banget gitu loh. Kok aku sebagai anak Allah, kok aku nggak bisa nunjukin gitu loh. Dia ibadah, terus saya ngelihat pribadinya tuh baik banget gitu loh. Saya ngelihat ada sesuatu, ini siapa sih orang ini? Saya bilang, karena saya dulu suka berdukun, saya pergi ke dukun. Saya bilang sama dukun saya, ini siapa? Terus kata dukun saya bilang gini, ini ada laki-laki yang jagain dia pakai baju putih. Terus kayaknya orang tua gitu, dia bilang yang jagain suami saya ini pakai baju putih, dia
dia kuat katanya kayak gitu. Saya nggak tahu baju putih itu apa gitu loh. Saya bilang, ini orang bisa nggak buat saya bilang kayak gitu. Apakah saya jodoh sama dia? Ini ada 2 laki-laki nih yang suka sama saya bingung. Saya bilang gitu. Terus, kamu akan berjodoh sama dia, ini kuat banget yang pegang dia. Saya pikir dia pakai dukun juga suami saya gitu loh. Saya mikir di situ, dan saya mikir, aduh, kalau sampai kuat dukunnya, otomatis saya bakalan cinta mati nih sama dia. Saya nggak mau dong gitu loh. Tapi saya ngeliat pribadi dia setiap harinya, kok ini orang bagus banget ya, baik banget ya. Akhirnya saya memutuskan lagi untuk pergi cari Tuhan gitu. Tapi di situ suami saya bilang gini, waktu saya masih pacaran, dia bilang kayak gini, saya tidak akan pernah membawa kamu atau memperkenalkan kamu sama Tuhan saya. Dia bilang sama saya. Itu yang selalu saya ingat. Dan saya nggak mau kamu kenal Tuhan saya karena saya. Tapi saya mau kamu kenal Tuhan saya dari kamu sendiri. Pada saat nanti saya mati, kamu akan tetap berjalan dengan Tuhan gitu. Suami saya bilang kayak gitu. Saya ini cowok sombong banget sih gitu loh. Kayak gitu aja nggak bisa. Akhirnya dia tuh itu berapa bulan ya, sekitar 2 bulan saya bergelut. Saya bandingin ini, saya dengerin firman Tuhan, saya juga dengerin itu biasanya kalau di YouTube itu ada namanya cekcok antara Muslim sama orang Kristen gitu loh. Saya dengerin itu, kok makin puyeng ya perasaan saya, kok makin sakit ya gitu loh. Kok saya makin nggak nyaman gitu loh. Ini apa gitu loh. Saya bingung gitu loh. Dan pengajarannya tuh saling menghina, yang satu lagi menghina, saling ini. Jadi kayak saya bingung tentang firman Tuhan, tentang Al-Quran, tentang apa. Udah deh, saya capek. Saya dengerin lagu rohani, itu saya ngerasa tenang gitu loh. Saya dengerin lagu rohani. Terus dengan apakan ku balas itu doa, itu lagu yang pertama kali saya dengar gitu. Terus saya dengerin lagu rohani, terus saya bilang, itu berjalan waktu saya cari Tuhan, saya nggak dapetin. Akhirnya saya sholat tahajud. Saya berdoa. Saya bilang kayak gini, ya Allah, aku tahu pasti Allah mengenal aku. Aku adalah anak atau mungkin hambamu yang kau ciptakan. Aku nggak tahu kau menganggap aku apa ya Allah. Tapi saat ini aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, kau tunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya minta, saya sholat tahajud, saya doa, mau tidur, saya doa lagi sekali lagi, saya bilang ya Allah, ya Tuhanku, coba tunjukkan siapa Yesus itu. Saya bilang, kalau memang benar-benar Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan sama saya bilang. Saya tidur hari itu, saya nggak dijawab. Besoknya saya ulang lagi sholat tahajud, saya doa lagi. Saya doa, ada beberapa macam doa, katanya kalau kita doa yang ada beberapa ayat yang kita doain, terus kita basuh ke seluruh tubuh kita, itu kita nggak akan diganggu oleh si iblis gitu. Saya doa, terus saya bilang, saya panggil lagi, ya Allah ya Tuhanku, kalau memang Yesus itu ada dan dia adalah Tuhan, kau tunjukkan sama aku kalau dia memang benar-benar Tuhan dan dia benar-benar nyata. Tunjukkan, karena aku capek, aku rindu untuk menjadi orang baik. Tunjukkan sama aku. Saya tidur, malam itu juga habis saya berdoa, habis saya sholat, saya tidur. Keesokan harinya saya mimpi, malamnya itu saya mimpi, saya di mimpi itu saya ada ngelihat sosok badan pakai baju putih, rambutnya hitam tapi dia nggak panjang, rambutnya pendek, terus dia pakai berengos tapi nggak tahu ya, agak samar-samar gitu. Saya begini, hati kecil saya bilang itu Nabi Muhammad. Oke, saya ngeliat. Terus dia bilang kayak gini, dia ngasih pertanyaan sama saya. Hati kecil saya itu bukan Tuhan Yesus, itu Nabi Muhammad. Oke, saya bilang, ya, Vera, yes. Kalau kamu masih yakin dengan apa yang kamu pilih ini, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan merasakan apa yang kamu miliki saat ini, itu akan lepas. Oke, yang saya pikirkan adalah saat itu, saya
mohon maaf ya, karena dulu saya pakai susuk ya, jadi saya ngerasa takut kecantikan saya hilang gitu, atau mungkin saya takut kepedean saya hilang. Saya bilang gini, yes, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Oke, di malam itu saya disiksa, itu disiksanya luar biasa sekali. Itu saya benar-benar sampai sekarang saya merinding, saya masih merasakan siksaan yang saya rasakan itu. Saya diseret, tangan saya diikat, itu digurun, dan itu banyak sekali batu-batu. Saya diseret pakai kuda, kaki saya diikat, tangan saya diikat, mulut saya dibungkam terus diseret. Itu tapi saya nggak berteriak, saya cuma kayak gini. Di hati saya, Tuhan tolong aku, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau ada. Gitu. Terus jebret, saya bangun lagi, terus dikasih lagi kesempatan, Vera, ini kesempatan buat kamu. Kamu masih mau percaya Tuhan Yesus, kamu terima sebagai Tuhan kamu? Saya bilang gini, dalam hati saya, Tuhan kalau Engkau ada, aku percaya, pasti Tuhan tolong aku. Di mimpi itu. Terus itu saya benar-benar disiksa lagi, dan itu siksanya tuh nyawa saya sih, bukan nyawa ya, apa ya, apa yang saya miliki, dibilang apa yang kamu miliki saat ini, mungkin dengan keuangan kamu, keluarga kamu, semua akan saya ambil, dia bilang. Sampai apa yang kamu miliki, uang kamu pun saya ambil. Saya bilang kayak gini, oke, saya mau terima Tuhan Yesus bagi Tuhan saya. Jebret, saya benar-benar itu, harta saya itu merasa kayak saya miliki saat itu jebret, habis diambil semuanya. Saya ngerasa, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Dan untuk yang ketiga kalinya, saya dikasih kesempatan. Ini kesempatan terakhir buat kamu, Vera. Kalau kamu memang masih mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, saya akan mengambil nyawamu sekaligus apa yang kamu miliki beserta pasanganmu saat ini. Yaitu waktu itu pacar saya, suami saya akan ambil semuanya. Apa yang kamu miliki. Itu benar-benar saya ditarik. Saya benar-benar, yes, saya bilang gini, yes, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Itu saya kayak ditampar, saya ditarik nyawa saya, dan itu saya masih sekarang tuh ngerasa nyawa saya terbang tuh kayak saya udah mati. Terus jebret, saya langsung, saya nggak tahu tuh saya kayak pingsan. Saya ngeliat ada satu pintu, kayak saya nggak tahu itu apa, cahaya bukan pintu, kayak ada satu buka, mungkin itu gelap banget dan itu nggak pernah dibuka. Cahayanya itu menerangi saya kayak apa ya, cahaya yang lurus gitu, kayak. Terus saya tuh waktu pingsan saya berdiri, saya ngeliat tuh cahayanya tuh kayak yang awalnya saya ngerasain terangnya itu apa namanya ya, terangnya itu sakit, kok nggak nyaman. Yang ini beda, terangnya tuh membuat hati saya tuh tenang. Saya ngerasa kayak ada sesuatu yang menjamah saya ngerasa ada sesuatu yang menguntungkan saya. Saya ngeliat, saya nggak tahu wajahnya seperti apa, tapi saya ngeliat sosok dia tuh baju putih, rambutnya panjang, saya nggak tahu seberapa itu, saya lupa, pokoknya rambutnya panjang, dan saya ngeliat, nggak bisa lihat, tapi dia tersenyum. Gimana ya, saya nggak bisa mengatakan wajahnya, saya nggak bisa ngeliat wajahnya, tapi hati kecil saya ngeliat dia tersenyum buat saya gitu loh. Di situ hati kecil saya bilang, itu Tuhan Yesus. Saya berdiri bangkit, wow, itu Tuhan. Pertama kali saya ngeliat Tuhan Yesus yang selama ini berapa tahun saya ingin ketemu Tuhan Yesus, dia memperlihatkan saya gitu. Dahsyat sekali. Jadi itu saya pagi-pagi saya bangun, saya telepon dulu suami saya telepon gini, sayang, aku mau dibaptis hari ini juga. Kenapa kamu? Aku mau dibaptis hari ini juga. Kenapa? Aku ketemu Tuhan Yesus tadi malam. Aku cerita semuanya, bla 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 bla, aku ceritain semua sama suami saya. Terus suami saya bilang, nggak bisa. Aku nggak bisa bawa kamu. Aku nggak mau saat ini kamu karena aku. Please. Dia bilang, dia tetap kayak gitu. It's okay, kamu nggak mau cari, saya cari sendiri. Saya cari pendeta, saya minta tolong sama teman saya, yaitu waktu itu saya punya teman langganan salon saya, yaitu dia sering pokoknya mengerti tentang kecantikan lah, dia yang bantu saya. Akhirnya saya minta tolong, saya pengen ketemu pendeta. Dia shock, kok tiba-tiba nih orang yang rajin sholat, yang rajin
deket sama Tuhan, kayak nggak mungkin lah kamu tuh bisa pindah gitu, kok tiba-tiba bisa pindah keyakinan cari pendeta gitu loh. Saya minta tolong, mohon dong, aku mohon pertemuan aku sama pendeta, aku pengen banget ketemu pendeta, aku pengen dibaptis. Akhirnya dia mau gitu loh, dia juga takut sih memperkenalkan pendeta. Akhirnya saya dikenalkan satu pendeta, puji Tuhan kita ketemu, dan pendeta itu juga nggak langsung bilang, saya ceritain semuanya. Dia bilang gini, Pak, saya mau dibaptis dong, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, pokoknya lagi on fire banget itu. Pendetanya bilang kayak gini, nggak segampang itu ikut Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak, ikut Tuhan Yesus itu bukan saat kamu, oke, saat ini kamu ikut Tuhan Yesus, kamu akan senang. No, tapi ikut Tuhan Yesus tuh kamu harus memikul salibnya. Saya mikir mikul salib itu, apakah saya bawa beban salib harus ketemu Tuhan atau bagaimana gitu, saya mikir gitu kan. Dan ternyata mikul salib itu bukan seperti itu. Maksudnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, kata pendeta, itu ya kamu harus bisa terima. Tapi percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, Tuhan pasti tolong. Karena setiap masalah kamu itu Tuhan membentuk pribadi kamu. It's okay. Saya takut awalnya. Aduh gimana ya? Aduh, Yesus gimana Pak? Saya takut sih Pak. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu belajar dulu ya selama 3 bulan. Waduh, saya belajar 3 bulan itu nggak gampang. Itu kiri kanan yang mengatakan saya kafir, saya dijauhi dari teman-teman saya dihina, saya dimaki, pokoknya teman-teman saya itu jauh semuanya yang nggak ada yang mau kenal saya. Saya sedih waktu itu. Kenapa saya nggak didukung? Kenapa saya memilih pilihan saya malah digini? Oke, nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa saya dijauhin, asal saya nggak dijauhin Tuhan saya bilang. Saya belajar selama 3 bulan, puji Tuhan, saya dibaptis dan itu saya seneng banget, senengnya luar biasa. Saya terima Tuhan Yesus dan saya jadi anak Tuhan, dan bukan sampai di sini kebaikan Tuhan yang saya alami. Proses demi proses yang saya keras kepala, saya suka berdukun, saya suka narkoba, saya suka selingkuh. Waktu saya sama pacar saya dulu, saya suka selingkuhin. Di sini benar-benar saya diubahkan satu persatu sama Tuhan, satu persatu, sampai saya jadi seperti ini, gitu loh. Dari pribadi saya yang keras kepala, yang nggak bisa diatur, yang saya ngerasa sombong, angkuh, Tuhan ubahkan perlahan pribadi saya. Saya biasanya sombong, sekarang Tuhan ambil semuanya, saya diubahkan jadi pribadi yang baik. Yang kedua, saya suka berdukun, langsung diputuskan, saya ikut pelepasan, dibuang, saya nggak tahu lagi. Saya biasanya kalau sedih saya pergi ke dukun, kalau sekarang saya kalau sedih saya curhat sama Tuhan, saya pujian, saya baca firman. Dan ketiga, pribadi saya yang yang suka narkoba, saya terlepas dan sedikit pun saya nggak pernah terbesit namanya ingat ataupun pengen coba itu namanya narkoba. Dan yang keempat, yang biasanya saya nggak bisa, kalau saya nggak nyaman, saya pasti akan selingkuh gitu, dan itu benar-benar hilang di mata, di kepala saya terbesit. Saya ngerasa suami saya adalah suami yang terbaik seluruh dunia gitu loh. Dan benar-benar Tuhan Yesus mengubahkan saya luar biasa. Sampai detik ini saya jadi seperti itu juga karena Tuhan. Dan kembali lagi nggak sampai di situ, waktu saya ikut Tuhan Yesus nggak gampang. Yes, benar kata pendeta kemarin. Kita akan susah, benar, saya hidup susah. Rumah saya sampai mau dijual, karena itu benar-benar di masa kita zonk, kerjaan suami saya jatuh, saya hancur, saya hamil, harus hutang untuk saya melahirkan anak saya susahnya minta ampun, dan Tuhan tolong saya berdoa, Tuhan sediakan sampai rumah saya mau disita bang, kurang berapa hari lagi, saya mesbah doa, saya doa sama Tuhan bersama keluarga saya, Tuhan tolong lagi, ada orang baik yang mau membantu saya dan suami saya, tanpa ada embel-embel apapun, dibantu rumah saya, dilunasin hutang-hutang suami saya. Dan untuk kedua kalinya, sekian kalinya Tuhan bantu saya lagi dalam segala hal. Waktu mama saya sakit, Tuhan sembuhkan, dan puji Tuhan, mama saya, paman saya, tante saya, dan adik saya sudah terima Tuhan Yesus, dan beruntun lagi gitu. Dan beberapa orang juga yang pernah saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yang puji Tuhan, dia juga percaya, nggak tahu nih, Tuhan itu baik banget. Dan yang saya nggak mungkin dijadikan pribadi yang seperti ini, saya merasakan
saya ada sosok seorang ayah yang ada dalam kehidupan saya, yaitu Tuhan Yesus. Saya sudah nggak merasa sakit hati lagi. Saya nggak punya dendam sama mama papa saya. Saya nggak punya sedih lagi. Karena saya diajarkan sama Tuhan untuk mengasihi. Saya diajarkan Tuhan untuk mengampuni teman-teman saya. Saya diajarkan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan banyak sekali yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan mama saya yang awalnya dibilangnya haram, kalau sampai dia meninggal, dia nggak mau dimandiin oleh saya. Dan puji Tuhan, mama saya sudah terima Tuhan Yesus. Dan hari demi hari pribadi mama saya yang kurang baik dulu, sekarang jadi puji Tuhan lebih baik lagi. Terus saya pribadi, suami saya gitu loh. Jadi Tuhan itu baik banget. Memang benar ikut Tuhan Yesus itu nggak sempurna perjalanannya. Tapi percayalah, ikut Tuhan itu benar-benar jalan yang terbaik. Kenapa? Pribadi yang buruk diperbaiki sama Tuhan. Kita dari sampah, Tuhan hapuskan. Dia nggak mikirin apa-apa. Dan dia mengangkat derajat kita. Bukan menjadi seperti yang kita mau. Tapi Tuhan membuat kita menjadi apa yang dia mau gitu loh. Dan yang saya suka dari Tuhan Yesus apa? Saat saya sedih, saat saya menangis, Bapak selalu memeluk saya. Dia selalu bilang, "It's okay anakku. Kamu ada dalam genggamanku, kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Apapun yang saat ini ada dalam hidupmu, masalahmu, ingat ya, ada aku yang selalu menopangmu." Dan benar ya, firman Tuhan juga berkatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu yang benar-benar firman Tuhan yang benar-benar membawa saya, oh yes Tuhan, Tuhan yang memilih aku. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, Tuhan udah Tuhan udah melakukan semua dalam hidup saya. Tuhan Yesus baik. Percayalah, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Dia adalah orang tua, dia adalah sahabat, dia adalah kekasih, dia adalah Tuhan yang benar-benar mengerti perasaan kita. Dan dia benar-benar tahu bagaimana isi hati kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan nggak sayang, no. Tapi itu satu, Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Tuhan mengajarkan kita untuk belajar, untuk proses. Dan yang kedua, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita, gitu. Dan itu yang saya rasakan, yang saya terima Tuhan. Dia adalah ayah yang saya terima, saya rasakan. Sampai ini saya nggak pernah rasakan seorang ibu dan ayah kasih sayang, tapi sama Tuhan Yesus, saya dipeluk, saya disayang, saya dimanja. Apapun yang saya curhatin, Bapak selalu dengar. Apapun yang saya doakan, Bapak selalu jawab. Dia selalu ada buat saya dan keluarga saya. Jadi ini kesaksian dari saya, bukan semata-mata kebohongan, tapi ini kesaksian hidup saya yang gak pernah ceritakan ke siapapun. Sampai saya diubahkan Tuhan dari masa kecil sampai sekarang. Keluarga saya, teman-teman saya yang mungkin dulu gak terima saya, semua bilang saya sudah berubah menjadi lebih baik. Dan keluarga saya juga melihat seperti itu. Dan ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya ngomong seperti ini buat teman-teman yang mungkin kehilangan arah, yang sudah kenal Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik banget. Dia gak pernah salah. Dan jangan pernah melukai hati Bapak, karena Bapak itu sayang banget sama kita. Dan buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih bingung, masih gak percaya, percayalah Tuhan Yesus itu nyata. Dan saya udah menerima semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu ada. Dia selalu ada buat kita. Tuhan Yesus tuh benar-benar aku nggak bisa ngomong ya, karena Tuhan baik banget. Tuhan yang mengubahkan hatiku yang kecewa ini. Tuhan gantikan hati yang baru. Tuhan ubahkan aku menjadi pribadi yang
Awalnya aku malu untuk bersaksi, tapi saat ini Tuhan ajarkan aku nggak perlu malu, nggak perlu takut, karena ada aku di sampingmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, aku ada bersamamu. Itu yang Tuhan selalu katakan sama saya. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sudah baik saya dan keluarga saya. Dan terima kasih untuk semua kasih anugerah yang Tuhan berikan, penyediaan berkat, gak pernah kekurangan sampai sedikit pun. Saat kami susah, memang kami susah, tapi Tuhan tolong kami dalam segala hal. Tuhan ajarkan kami untuk setia. Maaf, saya nangis karena terlalu baik Tuhan buat hidup saya dan keluarga saya. Jadi buat semua teman-teman yang belum mengenal Tuhan, mari saya ajak untuk percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dan yang sudah kenal Tuhan juga jangan pernah tinggalin Tuhan, karena Dia Bapa yang setia, karena Bapa yang mengerti. Saya bersaksi, apapun yang saya katakan saat ini itu benar adanya. Kalau Tuhan Yesus dahsyat buat Amin. saya, Amin. keluarga saya, dan anak-anak saya. Itu saja kesaksian saya. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat luar biasa. Buat saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.